Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul haji hajju Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Al-Itqan rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, baik nikmat sehat, nikmat sempat, lebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini Allah memudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kaki kita, langkah yang satunya bisa meninggikan derajat kita dan langkah yang lainnya bisa menghapus dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan barokah dari Allah, dan semoga kita senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pula kita yang hadir di sini termasuk dari apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah akan jadikan ia faham dalam agamanya. Jadi ketika kita berusaha, ketika kita berikhtiar melakukan satu proses untuk mempelajari dan memahami agama Allah Subhanahu wa taala, ini tentu merupakan tanda bahwa kita ini diinginkan untuk mendapatkan kebaikan oleh Allah, dan kita insya Allah diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan yang sangat banyak sekali. Baik kebaikan berkaitan dengan urusan dunia dan kebaikan yang berkaitan dengan urusan agama. Sehingga perkara yang semacam itu bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Kemudian dalam hadis yang lain beliau pernah bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khaira ista'malahu." Ya. Qalu wa kaifa yasta'milu? Qala yuwaffiquhu li amalin shalih qabla mautih. Ya. Jika Allah menghendaki terhadap hambanya kebaikan, niscaya Allah memakainya. Ya. Mereka berkata, bagaimana dia memakainya? Beliau bersabda, dia akan memberikan petunjuk untuk beramal soleh sebelum meninggal dunia. Jadi ketika kita melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat jamaah, berarti kita sedang dipakai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis sholat jamaah, habis sholat maghrib, kita duduk sesaat sambil nunggu adzan isya atau sambil nunggu waktu isya, kita kemudian mengkaji kitabullah dan sunnah Rasul, berarti kita ini sedang dipakai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang dipakai oleh Allah itu, dia kehidupannya terlibat dalam kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Waktunya, hartanya,
diarahkan untuk kebaikan. Berarti orang yang semacam ini sedang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, adapun tema kita pada malam hari ini agar selalu diingat oleh Allah. Berangkat dari firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Jadi rumusnya, konsepnya, kalau kita ingin selalu diingat oleh Allah, disebut nama-nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkannya kita dari kesulitan dan masalah-masalah yang ada, maka rumusnya kita harus mengingat Allah. Kita harus mendekat kepada Allah. Makanya ada sebuah cerita. Indonesia ini negeri yang makmur, melimpah kekayaan yang ada di dalamnya. Ketika ada seseorang yang masuk ke tempat potong rambut, kemudian ketika dia duduk, tukang potong rambut bilang, kalau memang Allah itu ada, mana buktinya kok masih banyak orang miskin, kok masih banyak orang yang susah hidupnya? Katanya Allah itu ada, Allah itu kaya. Tukang potong rambut bilang kepada orang yang dipotong tadi. Kemudian orang yang dipotong itu bingung, bagaimana harus menjawabnya. Ketika sudah selesai dia dipotong rambutnya, kemudian akan keluar dari rumah tempat potong rambut tadi, tiba-tiba Allah nampakkan jawabannya. Dia langsung mendapati di depan tempat potong rambut itu orang gila yang gondrong. Akhirnya orang tadi bilang, "Mas, kalau memang tukang potong rambut itu ada, kok masih ada orang gila yang gimbal rambutnya, yang gondrong rambutnya?" Akhirnya orang yang dipotong tadi bilang, "Kenapa ada orang yang susah hidupnya? Kenapa ada orang yang miskin? Karena mereka tidak datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang gila tadi tidak datang ke tempat potong rambut untuk dipotong rambutnya, untuk dirapikan rambutnya. Makanya kalau kita mendekat ke Allah, kita datang ke Allah, kita mengingat Allah, insya Allah Allah mengingat kita, urusan kita beres. Masalah kita selesai ketika Allah mengingat kita. Ketika Allah dekat dengan kita. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, "Ana inda dzanni 'abdi bi," kata Allah. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu hina dzakarani. Dan aku senantiasa bersamanya ketika dia mengingat aku. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah itu senantiasa bersama kita, menyelesaikan kesulitan-kesulitan kita, menghilangkan kerisauan hati kita, kegalauan hati kita ketika kita sedang mendekat kepada Allah. Oleh karena itu, kita senantiasa fasbutu wadhkurullaha katsiran. Sabat di atas kebenaran, pegang kebenaran itu sampai kemudian kita bertemu dengan Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian kita senantiasa berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita selamat Bapak Ibu. Ya, insyaallah kita selamat. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita senantiasa ketika mendapati kesulitan, mendapati masalah, kita gundah, kita risau, kita resah, kita sedih? Ibaratkan 1 sendok garam dimasukkan di dalam segelas air. Ya.
Kira-kira terasa asin apa buatan Bapak Ibu? Asin. Coba airnya diganti, wadahnya diganti dengan ember, mulai berkurang. Diganti lagi dengan drum, mulai berkurang. Coba diganti dengan satu kolam air, sudah hilang itu rasa asin. Kenapa kemudian masalah itu membuat kita sempit, membuat kita galau, kita sedih? Karena hati kita yang sempit. Karena hati kita tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bergantung kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi kalau kita sudah bergantung kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mengadakan jalan keluar baginya. Masalah apa Bapak Ibu yang tidak ada jalan keluarnya? Apalagi yang memberi solusi itu adalah Allah. Di mana Allah itu lebih pandai mengurus masalah kita daripada kita yang sedang mengalami masalah itu. Makanya kita itu kadang kalau punya masalah itu datangnya kepada keluarga, kepada kawan, kepada sahabat. Lupa bahwa ada yang lebih pandai mengurusi dan menyelesaikan masalah kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaj'al lahu makhraja. Diberikan jalan keluar, diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rizki dari arah yang tidak pernah disangka. Imam Syafi'i pernah berdebat dengan gurunya Imam Malik. Imam Malik bilang, ada rizki yang tanpa kita ikhtiar kita dapat gitu kan. Imam Syafi'i ngotot, ya namanya rizki itu harus bekerja dulu, harus ikhtiar dulu. Akhirnya Imam Syafi'i keluar dari tempatnya Imam Malik, dari rumahnya Imam Malik untuk membenarkan pendapatnya itu, perkataannya itu. Akhirnya dia keluar, kemudian dia menjumpai orang yang sedang membawa korma. Akhirnya Imam Syafi'i membantunya. Setelah selesai Imam Syafi'i dikasih korma itu tadi. Dia senang gitu kan, karena punya bukti ya. Dibawalah korma itu ke rumahnya Imam Malik. Wahai guruku, wahai Syekh, wahai Imam Malik, ini buktinya bahwa namanya rezeki itu harus dengan ikhtiar dulu. Saya tadi ketemu orang yang membawa korma, kemudian saya bantu dia, kemudian selesai membantu saya dikasih korma. Kata Imam Malik, ini juga buktinya tanpa saya usaha saya bisa makan korma gitu kan. Ternyata Bapak Ibu orang bertakwa itu memang rezekinya min haitsu la yahtasib. Kenapa hari ini rezeki kita seret, rezeki kita terbatas? Karena kita berlindung di bawah gaji kita. Coba kalau kita berdoa sama Allah, ya Allah, gajiku boleh telat tapi rezeki tidak boleh terlambat. Ternakku boleh mati tapi rezekiku tidak pernah berhenti. Nah, coba. Daganganku boleh sepi tapi rezekiku terus mengalir. Nah, coba kita minta sama Allah Subhanahu wa taala itu Bapak Ibu. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Makanya siapa yang paling banyak rezekinya? Ternyata yang paling banyak mendapatkan bagian rezeki tentu adalah orang yang bertakwa dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal, bergantung kepada Allah, maka itu sudah cukup. Dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Mengingat Allah itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di zaman dulu ada dua orang laki-laki Badui datang kepada Nabi, ya. Di mana di antara keduanya itu mengajukan pertanyaan yang berbeda, gitu kan? Ya. Salah satu dari mereka bertanya, wahai Rasulullah, manusia bagaimanakah yang baik? Ya. Yang panjang umurnya dan baik amalnya, jawab Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, manusia yang baik itu tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Panjang umurnya, baik amalnya. Karena ada orang panjang umurnya, tidak baik amalnya. Makanya sering kita dengar istilah tua-tua keladi. Semakin tua semakin menjadi-jadi. Artinya apa? Semakin dia tua dan bertambah usianya, semakin dia jauh dari Allah gitu kan. Kemudian laki-laki yang kedua bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ya. Sesungguhnya
syariat Islam amat banyak. Perintahkanlah padaku suatu amalan yang aku bisa bergantung padanya. Hendaklah lisanmu selalu basah untuk berzikir kepada Allah, jawab Rasul. Hendaklah lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Bapak Ibu. Maknanya apa? Di masjid kita ya zikir, di rumah kita ya zikir, sedang berkendara ya kita zikir, di pasar kita ya zikir, bahkan di tengah orang-orang yang lalai ngobrol ngalul ngidur ke timur ke barat, tidak jelas arahnya kemana, kita senantiasa berzikir, tenang hati kita dan qomat kamit lisan kita menyebut kalimat-kalimat yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ar-Ra'd 28. Mungkin ada orang, saya dengan mendengarkan musik rock bisa tenang hati saya. Bisa jadi, tapi ketenangan yang dia dapatkan itu bisa jadi ketenangan yang sementara, ketenangan yang semu. Tapi ketika kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah, mengagungkan Allah, kita pasti tenang dan ketenangan itulah ketenangan yang sesungguhnya. Karena orang hari ini mencari ketenangan itu beda-beda Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada yang mencari ketenangan pada jalan santai misalnya. Ya, tidak masalah. Tapi bahwa refreshing sejati bagi orang beriman itu adalah ketika dia sedang berhadapan dengan Allah dan dia sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Itulah refreshing orang mukmin yang sesungguhnya. Karena itulah perkara yang bisa membuat hati kita tenang, hati kita tentram, tidak lagi resah, tidak lagi galau. Makanya kalau kita lagi galau, ambil wudu, buka Quran, baca Quran. Kalau kita lagi galau, ambil wudu, sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah, insya Allah hilang itu rasa gundah, rasa resah, rasa sedih. Insya Allah akan hilang. Karena Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati kita. Ketika kita memakai resep yang Allah perintahkan untuk kita. Dan tahu kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa zikir bagi hati itu layaknya air bagi ikan. Ya. Jadi zikir bagi hati itu layaknya air bagi ikan. Artinya dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Coba kalau ada ikan, kita angkat dari air, matilah ikan itu. Karena tidak ada ikan yang bertahan di daratan. Sama dengan hati kita Bapak Ibu rahimakumullah, ketika hati kita kosong, jauh daripada mengingat Allah, maka hati kita akan gersang. Hati kita akan resah. Hati kita menjadi keras. Dan lama-kelamaan layaknya tanaman yang tidak pernah disirami dengan air, maka hati itu akan mati. Hati itu kalau sudah mati keras, melebihi kerasnya batu. Batu yang keras itu masih bisa ditembus oleh air. Tapi hati Bapak Ibu, kalau sudah terkunci mati, kalau sudah keras, nasihat, lantunan adzan, bacaan Quran tidak bisa menembusnya. Karena kerasnya hati itu lebih keras daripada batu. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, setan itu kata beliau menyelinap di hati manusia ketika dia lupa dan lalai. Ya. Jadi setan itu menyelinap ke dalam hati manusia ketika manusia itu lupa dan lalai. Setan akan melakukan bisikan was-was ketika manusia mengingat Allah Ta'ala, maka setan akan bersembunyi. Jadi orang yang mudah diganggu setan, diarahkan setan,
dibisiki bisikan-bisikan yang tidak benar, diarahkan kepada perkara yang tidak Allah cintai dan justru Allah larang dan Allah benci, maka ketika kita lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, hati itu ibarat rumah. Ya. Kalau ada rumah sang raja, ya, di dalamnya berisi miliaran uang, berkilo-kilogram emas dan aneka perhiasan. Coba, namun rumah ini dijaga ketat oleh pasukan yang sangat banyak dan bersenjata pula. Kalau ada dilihat yang mencurigakan, tembak. Kalau ada dilihat mencurigakan, apa? Dipukul. Kira-kira ada enggak pencuri yang berani masuk? Enggak ada. Ya. Tapi ada rumah si miskin. Tidak ada barang berharga, ya, bahkan berisi banyak kotoran yang tidak pernah dibersihkan, ya. Meskipun rumah ini rumahnya pintunya tidak pernah dikunci, terbuka 24 jam, kira-kira pencuri itu tertarik untuk masuk tidak Bapak Ibu? Tidak, karena tidak menarik. Kalau masuk ke dalamnya tidak ada apa-apa yang bisa diambil. Sama dengan hati manusia. Rumah pertama, ya, ibarat hati orang-orang soleh Bapak Ibu. Ibarat apa? Ibarat hati orang-orang soleh, ya, yang penuh dengan pengagungan dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu apa? Membasahi lisannya dengan zikrullah. Komat kamit lisannya membaca zikir. Hatinya juga dipenuhi dengan cinta dan zikrullah, sehingga setan tidak berani mendekat. Ya. Jadi Bapak Ibu, orang yang senantiasa lisannya basah dengan zikir kepada Allah dan hatinya dipenuhi dengan zikir kepada Allah, maka setan itu akan menjauhi orang yang semacam ini. Bahkan sampai pun dalam mimpi, tidak pernah setan itu bagi orang soleh, sebagaimana setan itu tidak pernah datang ke dalam mimpinya para nabi dan rasul. Ya. Takut mereka itu. Takut. Begitu juga dengan orang soleh. Nah, luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan hati kita termasuk rumah yang pertama ini. Lisan kita basah dengan zikir kepada Allah dan hati kita pun senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang kedua seperti hati orang kafir. Ya, tidak ada barang berharga di dalamnya karena kosong dari ketaatan dan ibadah. Bahkan banyak kotoran maksiat, noda kesyirikan, kekufuran, menipu dan lain sebagainya. Setan sama sekali tidak memiliki daya tarik dengannya, tidak menguntungkan sama sekali. Nah, rumah yang ketiga inilah menjadi sasaran setan. Ya, rumah siapa itu? Rumah yang berisi beberapa barang berharga, ada emas, ada uang, ada perhiasan. Rumah ini kadang dijaga, kadang tidak. Kadang pintunya terbuka, kadang tertutup. Kadang dijaga ada penghuninya, kadang ditinggal. Kalau ditinggal kadang lupa pintunya dan pagar rumahnya untuk ditutup. Rumah yang ketiga inilah yang menjadi sasaran pencuri. Ini rumah ini layaknya hati kita Bapak Ibu. Hati kita ini ada barang berharganya. Makanya jaga baik-baik rumah kita ini. Jaga baik-baik hati kita, supaya setan tidak menyelinap mencuri ke dalamnya. Karena setan itu Bapak Ibu masuk ke dalam tubuh kita, yajri majrad dam, mengikuti aliran darah. Makanya kalau kita senantiasa lisan kita basah dengan zikir, hati kita senantiasa dipenuhi dengan zikir, maka insya Allah setan itu tidak pernah berani, dekat saja tidak berani apalagi masuk. Karena dijaga ketat. Ya, dijaga ketat, ya. Bentuk zikir yang bisa kita lakukan Bapak Ibu ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Ya, sejatinya zikir itu semua kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan dengan hati, dengan lisan dan anggota badan itu sejatinya adalah zikir kepada Allah. Tapi 4 hal saja yang bisa kita lakukan dan dengan 4 hal ini kita insya Allah termasuk hamba-hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah. Yang pertama adalah sholat. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu sholat. Ya.
Karena sholat itu merupakan zikir yang utama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di dalamnya ya kita mengucapkan lafaz-lafaz ya yang mengingatkan kita kepada Allah ya. Lafaz yang kita baca seperti doa, pujian ya. Baca Quran dan itu semua termasuk bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam salat itu merupakan formula bentuk zikir yang lengkap. Ya. Makanya ketika kita salat ini mesti harus apa? Khusyuk Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Harus khusyuk. Satu waktu ya Imam Al-Bukhari, seorang ulama hadis, beliau sedang mengerjakan sholat sunnah ya. Ketika sedang mengerjakan sholat sunnah, tiba-tiba beliau disengat oleh tawon, dan beliau tetap tenang, tetap khusyuk, tidak bergerak dan tidak menghentikan sholatnya ya sampai selesai. Ketika selesai sholat, dibukalah dan disingkaplah pakaian beliau. Ternyata didapati pada tubuh beliau itu sebanyak 17 sengatan tawon tadi, yang sudah merah dan sudah memar dan membengkak. Ditanyakan kepada beliau, wahai imam, wahai syekh, kenapa anda ketika tadi sedang merasakan sengatan tawon tadi tidak memberhentikan sholat anda? Apa jawab beliau? Aku sedang membaca sebuah surat ya, dan aku senang untuk membacanya sampai sempurna dan selesai. Ini luar biasa Bapak Ibu, potret sholat yang khusyuk ya. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang sholatnya khusyuk itulah ya merupakan ciri orang yang beruntung, dan keberuntungan itu kemudian bisa membawa dia kepada kenikmatan surga, yaitu surga Firdaus. Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejatinya ketenangan kita itu berada di dalam sholat. Karena Nabi SAW bersabda, ketenangan hatiku dijadikan di dalam sholat. Ma salakakum fi saqar? Apa yang membuat kamu masuk ke dalam neraka? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Dahulu kami di dunia tidak termasuk orang-orang yang sholat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita tinggalkan sholat, kita tunda-tunda sholat gara-gara pekerjaan kita. Jangan sampai kita tunda sholat, kita tinggalkan sholat gara-gara meeting kita, gara-gara dagang kita, gara-gara pertanian kita, gara-gara peternakan kita. Karena sesungguhnya yang menjamin rezeki kita itu adalah Allah. Dan sholat yang kita kerjakan sehari 5 kali itu merupakan perintah dari Allah. Masa sang pemberi rezeki ketika meminta kita menghadap kita tidak mau? Kalau bos kita, fulan masuk ke ruangan saya, 10 menit kemudian tidak datang, 1 jam kemudian tidak datang, kira-kira bosnya ngapain itu Pak? Marah, dipecat. Coba kalau Allah marah sama kita, kita suruh pindah sama Allah. Dari kolom bumi dan kolom langitnya Allah, kita mau pindah kemana Bapak Ibu? Makanya walaupun kita itu lupa dengan Allah, kita senantiasa bermaksiat kepada Allah, Allah tidak pernah lupa kepada kita. Buktinya mana Bapak Ibu? Bahwa kalau Allah tidak pernah lupa dengan kita, orang kafir yang tidak pernah masuk masjid, tidak pernah sholat, tidak pernah beribadah, itu pun masih mendapatkan apa? Rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih dapat makan. Tabungannya banyak, omsetnya luar biasa. Kendaraannya mewah, rumahnya megah, tabungannya banyak. Itu bagian daripada Allah memang masih kasihan dengan dia. Karena itu bagian daripada apa? Sifat pengasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti orang kafir yang dikasih kenikmatan dunia itu dicintai Allah, tidak.
Karena dunia ini diberikan oleh Allah kepada siapapun. Mukmin, kafir diberikan semuanya. Karena memang dunia ini ujian. Dan memang kadar dunia yang Allah berikan kepada kita itu sama sekali tidak menandakan Allah mencintainya, tidak. Karena sesungguhnya dunia di mata Allah itu tidaklah lebih berharga sekedar dari sebelah sayap seekor nyamuk saja Bapak Ibu. Ya, tidak lebih berharga dari sebelah sayap seekor nyamuk saja. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jangan kita tinggalkan sholat gara-gara pekerjaan kita. Malu kita sama Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Para ulama mengatakan Bapak Ibu, orang yang lalai dalam salatnya itu bukan orang yang meninggalkan salat. Tapi orang yang lalai dalam salatnya itu adalah orang yang menunda-nunda waktu salat. Tidak mau sholat asar kecuali akan tiba waktu maghrib. Ini namanya orang menunda-nunda sholat. Orang yang sholat saja celaka, apalagi yang tidak sholat. Apalagi yang tidak sholat Bapak Ibu yang dimuliakan. Maka pastikan tidak ada kebaikan pada seseorang itu ketika dia sudah mulai melalaikan dan meninggalkan sholat. Karena sholat itu Bapak Ibu layaknya tiang-tiang masjid ini. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan sholat, menegakkan sholat, maka dia mengokohkan bangunan agamanya. Tapi barang siapa yang meninggalkan sholat, melalaikan sholatnya, maka dia sesungguhnya sudah merobohkan bangunan agamanya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat orang itu baik, lihatlah sholatnya. Kenapa? Indikasinya sholat itu merupakan kebaikan seseorang. Karena orang itu kalau baik sholatnya, insya Allah amalan yang lainnya, pekerjaannya insya Allah amanah. Perkataannya jujur. Ketika kemudian diberi beban, insya Allah dia mampu menyelesaikan beban dan pekerjaan itu dengan semaksimal mungkin. Ketika dia menjadi ahli sholat. Tapi ketika dia mulai lalai dengan sholatnya, bahkan mulai meninggalkan sholatnya karena kesibukan duniawinya, maka pastikan pekerjaannya tidak ada yang beres Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pekerjaannya amburadul semuanya. Dikasih tugas ini tidak selesai. Ya, dikasih tugas menunda-nunda, insya Allah saya kerjakan besok, insya Allah saya kerjakan besok lusa, tidak selesai. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita mungkin pernah memanggil Allah dalam doa kita. Kita pernah mungkin mengadukan hajat kita kepada Allah, tapi Allah lambat merespon hajat kita itu. Allah lambat merespon doa kita itu. Itu disebabkan gara-gara kita sering menunda-nunda sholat. Makanya Bapak Ibu, kalau hajat kita tidak segera dikabulkan Allah, periksa sholat kita. Cek sholat panjenengan. Kira-kira sudah tepat waktu belum? Sudah khusyuk belum? Sudah tumak nina belum? Kira-kira saya kalau sholat itu cukup sholat wajib saja atau disempurnakan dengan yang sunnah? Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu amalan yang mana yang bisa mengantarkan kita kepada surga Allah. Bilal bin Rabah berkata Rasulullah kepadanya, "Wahai Bilal, amalan apa yang bisa memasukkan engkau ke dalam surga? Karena aku mendengar suara sandalmu di surga." Kata Bilal, "Tidak ada ya Rasul, hanya aku terbiasa wudhu, habis itu aku sholat 2 rakaat." Ternyata amalan itulah Bapak Ibu yang bisa memasukkan Bilal ke dalam surga. Kita tidak pernah tahu, bisa jadi sholat ba'diyah maghrib kita itu yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Bisa jadi sholat qobliyah subuh kita yang 2 rakaat itu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, itu yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Makanya ibadah itu jangan pilih-pilih Bapak Ibu. Kalau ibadah maksimalkan. Fattakullah mastata'tum. Beribadah kepada Allah semampu kalian, bukan semau kalian. Ibaratkan semampu kalian itu, orang mampunya
standarnya memikul beras 1 kintal. Ya jangan 10 kilo. 1 kintal itu namanya semampunya. Kalau 10 kilo itu namanya semaunya. Karena dia mampu memikul beban yang lebih berat lagi. Bisa jadi suatu waktu kita memanggil anak kita, wahai anakku, kemarilah, Bapak ada perlu denganmu. Misalkan dia kerja di luar kota, atau beda provinsi dengan tempat kita. Misalkan dia kerja di Jakarta sana, kita di Paris ini. Meresponnya anak kita segera datang memenuhi panggilan kita, itu berkaitan erat dengan bagaimana tepat waktunya sholat kita. Kalau mereka kita panggil, 1 hari tidak datang, seminggu tidak datang, sebulan tidak datang, bahkan setahun baru datang kepada kita, setahun sekali dia menghadap dan datang kepada kita, periksa sholat kita. Dia tidak segera merespon apa yang menjadi kebutuhan kita, periksa sholat kita. Ini pentingnya sholat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sholat itu kata Nabi, layaknya pemandian atau kolam renang yang ada di depan rumah. Coba, kalau di depan rumah kita ada kolam atau pemandian, pemilik rumah itu mandi di kolam atau pemandian itu 5 kali sehari. Ya pakai sabun, pakai sampo dan sebagainya. Pertanyaannya, masih adakah kotoran yang nempel di badannya Bapak Ibu? Tidak ada. Kita sepakat tidak ada karena bersih. Bayangkan, sehari 5 kali mandi. Ya. Begitu juga dengan sholat. Sholat 5 waktu itu bisa menghapus dosa-dosa. Antara sholat yang satu dengan sholat yang satunya, itu menjadi kafarah, penghapus dosa. Ya, penghapus dosa. Itulah luar biasanya sholat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa kita sudah sholat tapi kita tidak pernah khusyuk, tidak pernah menikmati lezatnya sholat? Bisa jadi hati kita yang perlu dibersihkan. Karena badan yang tidak sehat itu Bapak Ibu tidak enak makan, mandi pun tidak nyaman. Begitu juga hati yang tidak sehat, maka dia tidak akan bisa menikmati indahnya ibadah, termasuk indahnya sholat. Kalau Indonesia mungkin bacaan panjang tidak kerasan. Ketika imamnya baca Ar-Rahman, anak kecil paling ujung sana, Qul huwaila, tidak kerasan. Kenapa ada orang yang tidak kerasan di dalam sholatnya? Karena dia ketika berdiri sholat, menghadap Allah dalam sholatnya, dia mengandalkan tenaganya, dia mengandalkan raganya. Tapi orang yang khusyuk itu, dia berdiri dalam sholatnya itu dengan hatinya Bapak. Karena orang itu kalau sudah berdiri dengan hatinya dalam sholatnya, dikasih bacaan panjang tidak pengaruh. Justru semakin panjang bacaannya, semakin khusyuk sholatnya. Karena orang yang semacam ini di dalam sholatnya berdiri dengan hatinya, bukan hanya dengan raganya dan anggota badannya semata. Yang kedua, bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan membaca Quran Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dengan membaca Quran. Makanya kita harus rajin baca Quran. Harus lebih sering membaca Quran daripada bacaan-bacaan yang lain. Karena Bapak Ibu Quran itu kita membacanya berpahala. Tidak ada bacaan Quran itu kalau panjenengan baca tidak ada kemudian ketentuan pahalanya. Ya. Baca WA tidak ada ketentuan pahalanya. Kecuali dimanfaatkan untuk kebaikan. Tapi baca Quran 1 hurufnya 10 kebaikan. Bahkan lebih dari itu. Bahkan orang yang terbata-bata membaca Quran karena belum lancar membacanya, itu pun mendapatkan 2 pahala. Pahala karena kesungguhan membacanya, karena kesungguhan untuk belajar Quran, dan karena pahala membacanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, bacalah Quran, karena Quran itu nanti di akhirat bisa menjadi penolong untuk kita. Dialah yang bisa menyelamatkan kita daripada Shiratal Mustaqim yang sangat tipis tajam. Dialah yang bisa menyelamatkan kita.
Quran itulah nanti bisa mengangkat kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu ada seorang pemuda datang kepada Syekh Ali Al-Tantawi mengadu. "Wahai Syekh," kata dia, "saya ini sangat sibuk. Padat jadwal pekerjaan saya. Dari saking sibuknya saya, dari saking padatnya jadwal kerja saya, sekedar untuk kunjungi orang tua saja tidak ada waktu, Syekh. Siang malam saya bekerja. Bahkan hari libur saya gunakan untuk bekerja. Bagaimana caranya?" kata anak muda ini tadi. Tidak disangka Bapak Ibu, ternyata Syekh Ali Al-Tantawi justru menurut dia memberikan pekerjaan tambahan. Apa kata Syekh Ali Al-Tantawi? "Kamu sisakan waktu 15 menit saja untuk baca Quran sebelum kamu berangkat kerja." Ya. Dia praktekkan itu hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Dia membaca tergopoh-gopoh dan telat bekerja. Tapi dia menyaksikan langsung pada hari yang kelima dia membaca Quran. Bahkan pada hari yang kelima dia membaca Quran bisa 30 menit. Tapi membacanya tidak tergopoh-gopoh dan tidak telat bekerja. Pada hari ke-8 dia mampu membaca 1 juz Quran sebelum berangkat kerja. Dan tidak tergopoh-gopoh membacanya dan tidak terlambat di dalam pekerjaannya. Hari ke-14 dia datang menghadap kepada Syekh Ali Al-Tantawi. Beliau asli Syam tapi tinggalnya di Saudi Arabia. Dia mengadu lagi atas persaksian yang dialaminya. "Wahai Syekh, saya mampu membaca Al-Quran 1 juz setiap saya akan berangkat kerja. Tapi saya tidak tergopoh-gopoh membacanya dan saya tidak terlambat dalam pekerjaan saya." Kata Syekh Ali Al-Tantawi, "Itulah berkahnya Quran. Pekerjaan yang harusnya 60 menit hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu 30 menit. Apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala." Coba ini Bapak Ibu. Makanya Quran itu ibaratkan surat cinta dari kekasih kita. Coba kalau panjenengan dapat surat dulu masih SMA dulu. Surat kan dulu ditulis manual. Kira-kira dibaca bolak-balik apa? Hanya ditinggalkan gitu aja dibaca bolak-balik gitu kan. Ya, Masya Allah ya. Sama dengan Quran. Quran itu merupakan surat cinta kepada kita dari Allah. Kalau kita memang cinta kepada Allah, ya baca Quran jangan hanya 1 lembar. Bagaimana hati kita yang resah, yang galau ini akan hilang kalau baca Quran kita kurang. Minimal berapa Pak baca Quran? 1 juz. 1 juz. Pokoknya pastikan Bapak Ibu setiap bulan hatam. Sudah hatam belum Pak Indra? Setiap bulannya? Alhamdulillah. Setiap 1 bulan sekali hatam Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Ya dipaksa. Karena kalau sudah dipaksa nanti akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah terbiasa nanti akan menjadi kebutuhan Bapak Ibu. Indah sekali Bapak Ibu. Makanya orang yang membaca Quran pertama kali buka tidak menarik rasanya Quran. Ya ditambah. Berarti bacaan Qurannya kurang. Nah itulah pentingnya baca Quran Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga adalah mengucapkan lafaz-lafaz yang mengandung pujian kepada Allah. Ya. Di mana zikir itu Bapak Ibu, ada zikir yang tidak terikat waktu namanya zikir mutlak. 24 jam bebas berzikir. Ada 2 kalimat yang paling dicintai Allah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dan baca zikir-zikir yang lain. Ada zikir yang kemudian terikat waktu seperti zikir habis sholat, mau tidur, zikir pagi sore. Misalkan panjenengan ya baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Setiap pagi dan sore jenengan baca di waktu siang. Kemudian jenengan meninggal dunia sebelum tiba waktu sore, jenengan membacanya dalam keadaan yakin insya Allah masuk surga. Baca di malam hari dengan yakin sebelum datang pagi hari kok meninggal dunia masuk ke dalam surga. Coba bagaimana kalau semua ruang kehidupan kita itu diisi dengan zikrullah. Ya, setiap habis sholat
Setiap pagi dan sore, setiap mau tidur, dan setiap keadaan kita, Bapak Ibu. Karena ada zikir yang tidak terikat waktu. Ya. Kemudian yang keempat adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa masalah yang banyak ini tidak kunjung selesai, tidak cepat mendapatkan jalan keluar? Karena kita datang bukan kepada Allah. Makanya Bapak Ibu ada istilah yang sangat memudahkan pemahaman kita mengenai doa ini. Doa itu merubah sesuatu yang mustahil menjadi mustajab. Bedanya Allah dengan kita apa Bapak Ibu? Kalau Allah senang kalau kita minta, kalau manusia kita tidak senang kalau terus kita minta. Itulah bedanya Allah dengan kita. Allah itu senang kalau Allah diminta. Allah marah kalau Allah tidak diminta, Bapak Ibu. Makanya kita terus meminta kepada Allah mengenai urusan akhirat dan dunia kita, mengenai urusan akhirat yang senantiasa kita minta kepada Allah, yaitu minta dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka, minta husnul khotimah, dijauhkan dari su'ul khotimah, minta ampunan, minta hidayah, minta istiqomah. Setelah itu kita boleh minta urusan dunia, sampai urusan garam kita yang tumpah, sandal yang putus, minta gantinya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tua yang cerdas, yang tidak bisa memenuhi hajat istri dan anak-anaknya, mengarahkan istri dan anak-anaknya itu untuk senantiasa bergantung sama Allah, untuk senantiasa apa? Berdoa sama Allah. Bapaknya bebas dari beban, Bapak Ibu. Karena mintanya sama Allah. Diarahkan anak-anak kita yang masih kecil, mau sepatu baru, mau sepeda baru, mau tas baru, ayo nak ikut abi ke masjid, nanti habis sholat kamu berdoa sama Allah. Insya Allah nanti Allah ijabai kamu, dikasih apa yang kamu inginkan. Sama dengan istri kita. Perintahkan dia untuk minta kepada Allah sehingga tidak bergantung kepada kita suaminya, karena kita sebagai suami mungkin tidak bisa memenuhi semua kebutuhan dia. Itulah pentingnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus, Bapak Ibu. Nabi Yunus itu dalam perut ikan paus berapa lama? 3 hari saja kan. Disebabkan oleh beliau senantiasa berzikir kepada Allah. Apa kata Allah? Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya dulu Yunus itu bukan termasuk orang yang bertasbih berzikir kepadaku, maka dia akan tetap tinggal di dalam perut ikan paus itu sampai hari berbangkit. Bisa jadi Bapak Ibu, zikir kita itu kita harusnya mendapatkan jatah musibah. Karena intinya kita berzikir kepada Allah, Allah tolak musibah itu. Karena intinya kita berzikir kepada Allah, tetap musibah itu terjadi, tapi minim bahayanya kepada kita. Minim akibatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita jangan pernah bosan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama dalam 4 hal tadi, ya, salat, membaca Quran, melafadzkan kalimat-kalimat yang mengandung pujian kepada Allah, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata dan penyampaian yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.